Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kendal, beliau Bapak Haji Subiono SAG MPDI. Yang kami hormati para bapak dan ibu guru serta karyawan Min 1 Kendal yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jamaah sholat zuhur rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah dan tolabul ilmi. Semoga ibadah kita, terutama ibadah puasa, sholat dan yang lain, qiyamul lail, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti syariatnya dan kita teladani segala sikap dan perilakunya, dan semoga kita berharap mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru serta karyawan Min 1 Kendal yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada kesempatan siang hari ini untuk mengisi kultum, saya mengambil tema peringatan nuzulul Quran. Walaupun kemarin alhamdulillah keluarga besar Min 1 Kendal secara sederhana kita dapat melaksanakan peringatan nuzulul Quran sekaligus memperingati Hari Kartini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, sukses, tak kurang satu apapun. Kebanyakan atau menurut para ulama bahwa peringatan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan, atau juga ada yang mengatakan pada tanggal likuran atau tanggal-tanggal akhir di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahwa nuzulul Quran adalah peringatan turunnya Al-Quran yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq. Jenengan sudah hafal semuanya nggih? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini sebagai sebagai bukti atau sebagai pertanda bahwa Rasulullah ini secara resmi dianggap menjadi Rasul. Ketika itu beliau sedang berkholwat atau sedang bertapa di Gua Hira, ya sekitar daerah Mekah. Beliau bertapa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah dikala itulah datang malaikat Jibril menyampaikan risalah ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lah ketika itu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu pun beliau masih gemetar, masih merasa takut atas turunnya wahyu tersebut. Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Rasul tetap merasa ketakutan. Nah, kemudian setelah itu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, bacalah. Ini terkandung perintah bahwa kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadi umat yang bodoh. Ayat yang pertama saja sudah memerintahkan untuk membaca. Artinya apa? Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa belajar, sehingga ketika menghadapi persoalan apapun, permasalahan yang dihadapi pada saat-saat ini, dengan banyak membaca, dengan banyak mengkaji, dengan banyak meneliti dan lain sebagainya, ini diharapkan menjadi bekal, menjadi ilmu yang bisa menguasai atau bisa menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Nah, tetapi konteksnya ketika pada waktu itu bacalah, ya, tentu Rasul belum bisa membaca. Nah, kemudian beliau karena memiliki sifat ummi tadi, artinya buta baca tulis. Tetapi bukan beliau orang yang tidak cerdas. Nah, tetapi ketika beliau dibacakan, itu beliau langsung hafal. Ya, itulah kecerdasan Rasulullah. Nah, kemudian setelah beliau resmi menerima wahyu yang pertama, itulah beliau secara resmi diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Kemudian beberapa bulan atau berikutnya turun surat-surat yang lain seperti surat Al-Mudassir dan lain sebagainya. Lah, ayat itu diturunkan pada bulan Ramadan yang menurut jumhur ulama tanggal 17 Ramadan, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkannya kitab Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk tersebut dan menjadi pembeda. Artinya bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam, sebagai kitab suci, ini menjadi panutan, menjadi sumber hukum, menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Tetapi meskipun Al-Qur'an menjadi sumber hukum, menjadi pedoman, tetapi Al-Qur'an memang masih bersifat umum. Ada beberapa ayat yang harus dijelaskan oleh hadis. Sehingga dalam Al-Qur'an diperintahkan aqimis sholah, dirikan sholat. Tetapi sholatnya seperti apa? Kan tidak dijelaskan. Caranya rukuk bagaimana, sujud bagaimana.
Nah, ini sudah dijelaskan di dalam hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Artinya bahwa tuntunan melaksanakan salat kita bisa melihat Rasul. Kita bisa melihat para sahabat. Sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat menjadi dasar, menjadi penjelas dari kitab suci Al-Qur'an. Karena apa? Al-Quran mungkin masih bersifat umum atau global, sehingga fungsi dari hadis itu bayanul mujmal atau menjelaskan sesuatu yang masih global, dan juga tahsisul am atau mengkhususkan sesuatu yang masih bersifat umum. Nah, sehingga pedoman umat Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Karena kalau hanya Al-Quran saja, tentu ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa melaksanakan karena tidak ada penjelasan di dalamnya. Nah, sehingga perlu adanya hadis. Nah, dengan Al-Quran dan hadis pun juga perlu penjelasan yang lain, adanya ijma, adanya qiyas. Nah, kan mengkiaskan sesuatu dengan yang tidak ada dalam Al-Quran atau menyamakan, itu namanya mengkiaskan. Karena konteks kitab Al-Quran yang diturunkan pada waktu itu tentu berbeda dengan sekarang. Tetapi meskipun berbeda, Al-Quran tetap saja kitab yang sempurna, kitab yang sudah lengkap, disempurnakan. Pada ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Nah, telah sempurna Islam sebagai agama yang diridhoi, sehingga kita harus merasa bersyukur. Alhamdulillah, kita sebagai umat Rasulullah telah dituntun, telah dibimbing oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama yang mengajarkan sehingga kita tahu hukum-hukum Islam, kita tahu tentang kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Nah, dengan adanya apa yang disampaikan oleh para sahabat, para ulama-ulama ini, sehingga kita bisa lebih memahami dari Al-Quranul Karim. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi di dalam mensyiarkan atau mendakwahkan Islam kepada para umat Rasulullah. Jamaah sholat zuhur yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi kita di dalam memperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, kita berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Tentu dimulai dengan kita harus belajar membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca, tentu bagaimana kita akan memahami. Nah, maka belajar Al-Quran ini harus kita mulai dari kecil. Tanamkan kegemaran membaca mulai dari anak-anak kita, mulai masuk TPQ atau TPA atau madrasah, sehingga ketika mereka sudah balik, sudah remaja, mereka sudah lancar, bisa membaca dengan fasih, dengan tartil sesuai makharijul huruf. Nah, kemudian kalau sudah lancar, kalau sudah tartil, kita tingkatkan, kita pahami artinya, kita pahami maksudnya, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dihafal, tapi juga kita amalkan, kita kita buktikan dalam kehidupan nyata.
Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan Al-Qur'an, di dalam mengkaji Al-Qur'an ya. Marilah kesempatan di bulan Ramadan ini kita gunakan yang baik untuk memperdalam kajian Al-Qur'an, mulai dari tadarus Al-Qur'an, mempelajari maknanya, dan kita berupaya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan hadirin pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.